Pemirsa, pasangan diduga suami istri tertangkap kamera pengawas CCTV mencuri uang isi kotak infak di Masjid Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Pengurus masjid telah menyebar video rekaman aksi pencurian tersebut di media sosial agar pelakunya merasa malu dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari rekaman CCTV terlihat pasangan pria dan wanita ini datang dengan berboncengan sepeda motor dan langsung masuk ke parkiran Masjid Al-Muklisin, Desa Benteng Huraba, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku pria langsung masuk ke areal masjid melalui pintu samping sementara pelaku wanita menunggu di parkiran sekaligus mengamati situasi masjid. Di dalam masjid, pelaku langsung menyasar kotak infak untuk diambil isinya. Meski kotak infak dalam kondisi terkunci gembok, suami berhasil bongkar kotak infak tersebut dengan sebuah obeng dan mengambil isi di dalamnya. Tidak hanya satu, 2 kotak infak berhasil dibongkar dan diambil isinya. Langsung ke dalam, langsung dibuka kotak amal. Ada 2, satu yang itu nggak digembok ya Pak kontanya? Digembok juga, digembok. Pakai apa dia bongkar Pak? Pakai obeng. Meski telah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, namun pengurus masjid dan warga sepakat tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka hanya menyebarkan rekaman video pencurian ke media sosial agar pelakunya malu dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi sekelompok remaja bersenjata tajam yang diduga geng motor meresahkan warga. Mereka membuat onar dan kocar-kacir saat dikejar petugas. Inilah aksi sekelompok remaja yang diduga geng motor. Mereka membuat onar dan keributan di simpang Rumah Sakit Umum Daerah Batubara, Sumatera Utara. Tak hanya membawa senjata tajam, mereka juga menyulut petasan yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini sangat mengganggu dan meresahkan warga. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Para perusuh pun kocar-kacir melarikan diri. Kejar-kejaran terjadi hingga ke areal perkebunan sawit. Hasilnya 19 orang perusuh berhasil diamankan petugas. 9 unit sepeda motor juga turut dibawa ke Mapolsek 50. Namun polisi gagal menemukan senjata yang sebelumnya dibawa para pelaku. Pada saat penangkapan tersebut, kami tidak menemukan senjata. Jadi hanya berusaha melarikan diri, kami tangkap, kami amankan ke Polsek. Tidak lanjutnya Bang? Dan lanjutnya kami akan terus melakukan patroli. Patroli terkait video viral tersebut, kami sudah mengantongi identitasnya dan kami akan melakukan penangkapan. Karena apapun ceritanya mereka sudah membuat resah masyarakat di Kabupaten Batubara, khususnya di Polsek 50. Para pelaku lantas diperiksa dan mendapat pembinaan. Selanjutnya mereka dikembalikan ke orang tua, namun motor yang diduga akan digunakan untuk balap liar masih disita petugas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Kota Medan, Sumatera Utara dianiaya dan dikeroyok teman sekolahnya. Ironisnya, lokasi perundungan yang viral di media sosial tak jauh dari sekolah pelaku dan juga korban. Aksi perundungan dan penganiayaan ini melibatkan sejumlah siswi SMP di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban dikeroyok oleh sejumlah temannya sendiri. Ironisnya, lokasi perundungan tak jauh dari sekolah korban dan para pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha melerai pertikaian antar siswi SMP ini. Meski tak berlangsung lama, perundungan ini segera viral di media sosial. Pihak sekolah telah meminta keterangan kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian dan telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Waktu akhir pelajaran bahasa Inggris. Kemudian setelah bel pulang berbunyi, mereka pulang. Tidak terjadi masalah. Tetapi begitu sampailah di depan, terjadilah perkelahian ini, berlanjut di luar. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini berulang, pihak sekolah akan lebih memperketat pengawasan terhadap siswa-siswinya sepulang sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kasus jatuhnya seorang bocah dari lantai 3 hotel masih didalami polisi. Polisi sudah memeriksa 8 orang saksi baik dari keluarga maupun pihak hotel.
Polresta Pekanbaru Riau masih mendalami peristiwa jatuhnya seorang bocah 3 tahun dari jendela hotel hingga tewas. Saat ini polisi sudah memeriksa 8 orang saksi, baik dari orang tua korban maupun pihak hotel. Korban meninggal karena adanya luka serius di bagian kepala. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit terdekat. Dilakukan pendalaman udah berkaitan itu ada 8 saksi yang kita minta keterangan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak hotel. Terus apakah ada indikasi kelalaian terhadap orang tuanya, Bang? Apa sudah diperiksa atau gimana? Ya, orang tua saat ini sudah diminta keterangan, tapi kita juga perlu meminta keterangan tambahan kembali. Mengingat saat ini sedang berduka, tentunya kita juga harus memiliki sense terhadap peristiwa ataupun anak yang sedang atau keluarga yang sedang berduka. Dan perjalanan dimakamkannya di Bandar Lampung, tentunya juga kita perlu waktu untuk meminta keterangan tambahan kembali terhadap orang tuanya seperti itu. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang pihak keamanan hotel. Kini jenazah korban dibawa keluarganya ke Lampung untuk dimakamkan. Polisi akan memeriksa orang tua korban kembali pasca pemakaman. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Ainis melaporkan. Pemirsa, 3 bandar narkoba berhasil ditangkap Polres Pelabuhan Belawan dalam penggerebekan narkoba di Labuhan Deli, Medan, Marelan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka ditangkap setelah kabur menceburkan diri ke sungai. Pengejaran bandar narkoba yang nekat menceburkan diri ke sungai ini dilakukan jajaran Polres Pelabuhan dalam penggerebekan narkoba di Jalan Yong, Panah Cijau, Labuhan Deli. Upaya melarikan diri dari kejaran polisi sia-sia lantaran di ujung tepian sungai polisi menangkapnya. Disaksikan ratusan warga, tersangka bandar narkoba ini langsung diborgol untuk diamankan. Pengejaran terhadap tersangka bandar narkoba lainnya yang juga menceburkan diri dilakukan. Narkoba hari ini ada di 2 TKP. Yang pertama TKP di Lorong Kenanga. Belum lama kami menemukan 1 orang terduga penyalahguna narkoba. Dan kemudian TKP kedua di Jalan Yong Panah Ijo, kami berhasil mengamankan 2 orang penyalahguna narkoba yang sebelumnya telah melompat ke Sungai Deli. Ketiga tersangka yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapores Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya jenazah di Tandu, gelombang unjuk rasa terus dilakukan massa dari berbagai elemen di depan Puskesmas Campalagain, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara demonstran dan juga keluarga pasien. Beginilah aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan Puskesmas Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan Rabu kemarin. Dalam aksi ini, massa menyandera sebuah truk dan melakukan pembakaran di depan Puskesmas. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan keluarga pasien yang merasa terganggu dengan aksi ini. Beruntung, aparat kepolisian bisa mengendalikan situasi. Aksi unjuk rasa ini buntut dari viralnya pasien yang ditandu beberapa waktu lalu. Massa menuntut kepala puskesmas dicopot karena dinilai abai menjalankan tugasnya. Hari ini saya selaku Jenderal Lapangan pada aksi hari ini, dari tadi audiensi dan argumentasi dari pihak kampus itu kami tidak menuai hasil, dan kemudian saya katakan bahwa kampus tidak bertikat terhadap masa aksi karena dia main seenak-enaknya saja masuk, dan kami akan terus melanjutkan perjuangan sampai di pemerintahan daerah dan Dinkes. Rencananya, aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan pada Jumat nanti dengan mendatangi kantor DPRD Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Tangis duka istri dan anak perempuan ASN saksi kasus korupsi yang dibunuh dan dimutilasi mengiringi serah terima jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang pada Rabu siang. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah persemayaman Elizabeth.
Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina Semarang diserahkan ke pihak keluarga. Meski belum lengkap anggota tubuhnya, keluarga tetap memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Sementara itu, polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum lengkap. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar diusut sampai tuntas. Tanggal 2 bekerja ya, di kami sudah tangan banyak bekerja karena yang meninggalnya kan kembali dengan Bu, sampai saat ini mungkin tidak ada kabar dari kepolisian. Saya sudah serahkan kepolisian. Sebelumnya, jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang bersama dengan sepeda motornya 8 September lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari Jakarta dan daerah hari ini berunjuk rasa menolak kenaikan BBM dan tuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Simak informasinya usai jeda berikut.